Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan pagi ini, Ibu kembali hadir bersama anak-anakku sekalian yang tercinta dan tersayang. Di sini, Ibu adalah guru bidang studi sejarah kebudayaan Islam. Nah, pada pagi ini kita akan belajar mengenai sejarah kebudayaan Islam. Namun sebelum itu kita mulai dengan berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua. Ibu persilahkan kepada ketua untuk memimpin doa. Oke, terima kasih ketua. Berdoa selesai. Nah, kesempatan pada pagi hari ini materi pokok yang akan Ibu sampaikan mencakup segala yang akan Ibu sampaikan, yaitu mengenai baik. Namun sebelum itu Ibu hampir lupa. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa-siapa yang hadir dan siapa-siapa yang tidak hadir. Muhammad Amri Rambe. Hadir, Bu. Jonathan Panggabean. Hadir, Bu. Maimunah. Hadir, Bu. Zaki Nasution. Hadir, Bu. Lisa Nirmala. Hadir, Bu. Oke, semuanya alhamdulillah hari ini hadir, tidak ada yang bolos. Nah, sebelum itu Ibu akan menanya kabar, gimana kabarnya hari ini semua anak-anak, sehat kan? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu udah bisa kita masuk ke materi yang akan Ibu sampaikan, yaitu mengenai ilmuwan muslim dan perannya dan memajukan kebudayaan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Jadi di sini Ibu akan membahas ilmuwan muslim yang sangat berperan, yang ibaratnya perannya itu ada dalam memajukan kebudayaan peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Nah, sedikit akan Ibu jelaskan mengenai sejarah dari dinasti Bani Umayyah ini sendiri. Sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Bani Umayyah baru masuk agama Islam itu pada Fathul Makkah, memasuki tahun ke-40 Hijriah, atau kalau di Masekan itu sekitar 660 Masehi. Pertikaian politik terjadi di kalangan umat Islam. Puncaknya adalah ketika terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Khalifah terbunuh, umat Islam di wilayah Irak mengangkat Al-Hasan, putra tertua Ali, sebagai khalifah yang sah. Sementara itu, Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur provinsi Suriah, atau nama lainnya Damaskus, juga menobatkan dirinya sebagai khalifah. Namun karena Hasan ternyata lemah sementara Muawiyah bin Abu Sufyan bertambah kuat, maka Hasan bin Ali menyerahkan pemerintahannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah merupakan pendiri dinasti Bani Umayyah. Karakter politik Muawiyah itu mulai meningkat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab setelah kematian Yazid bin Abu Sufyan pada peperangan Yarmuk. Muawiyah diangkat menjadi kepala di sebuah kota di Syria. Oke, sini Ibu akan bercerita mengenai bagian poin keduanya, yaitu sistem pemerintahan pada masa Bani Umayyah itu sendiri. Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah pertama dinasti Bani Umayyah setelah Hasan bin Ali bin Abu Thalib menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah. Sebelumnya, Muawiyah menjabat sebagai gubernur Syria selama berkuasa di Syria. Muawiyah mengandalkan orang-orang Syria dan
peluas batas wilayah Islam. Ia mampu membentuk pasukan Syria menjadi suatu kekuatan militer Islam yang terorganisir dan berdampingan dan berdisiplin tinggi. Ia membangun sebuah negara yang stabil dan terorganisir. Nah, dalam pengelolaan pemerintahannya, Muawiyah mendirikan beberapa departemen, yaitu pertama Diwanul Khatam, yang fungsinya adalah mencatat semua peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah. Nah, yang kedua, Diwanul Barid, yang fungsinya adalah memberitahu pemerintah pusat tentang perkembangan yang terjadi di semua provinsi. Pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan inilah suksesi kekuasaan bersifat monarchihereditarian atau kepemimpinan secara turun-temurun mulai diperkenalkan, di mana ketika dia mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadapnya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Pada Masehi 679 Masehi, Muawiyah menunjuk putranya Yazid untuk menjadi penerusnya. Muawiyah bin Abu Sufyan menerapkan sistem monarki dipengaruhi oleh sistem monarki yang ada di Persia dan Byzantium. Nah, seperti itu anak-anak. Selanjutnya, Khalifah Bani Umayyah. Nah, di dalam dinasti Bani Umayyah tersendiri itu ada namanya khalifah yang ada di masa itu. Yang pertama yaitu Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan di masa 4 tahun 41 sampai 60 Hijriah, atau kalau Masehinya 661 sampai 680 Masehi. Kemudian yang kedua yaitu ada Yazid bin Muawiyah pada masa tahun 60 sampai 64 Hijriah, atau sekitar Masehinya 680 sampai 683 Masehi. Nah, kemudian ada namanya Muawiyah bin Yazid dari masa tahun 64 sampai 64 Hijriah, atau sekitar 683 sampai 683 Masehi. Sama ya, pada tahun yang sama, tidak lama durasinya. Kemudian ada Marwan bin Hakam pada tahun 64 sampai 65 Hijriah, atau kalau Masehinya 684 sampai 685 Masehi anak-anak. Nah, lanjut nih. Ada Abdul Malik bin Marwan dari tahun 65 sampai 86 Hijriah, atau Masehinya itu bisa diperkirakan 685 sampai 705 Masehi. Kemudian ada Walid bin Abdul Malik 86 sampai 96 Hijriah, 700 sampai 715 Masehi. Ada Sulaiman bin Abdul Malik dari tahun 96 sampai 99 Hijriah, 715 sampai 717 Masehi. Nah, kemudian selanjutnya ada Umar bin Abdul Aziz dari tahun 99 sampai 101 Hijriah, atau 717 sampai 720 Masehi. Kemudian ada Hisham bin Abdul Malik dari tahun 105 sampai 125 Hijriah, atau 724 743 Masehi. Kemudian ada banyak sekali ya anak-anak. Jadi nanti bisa dipahami, bisa dicari di rumah tentang riwayat-riwayat hidup mereka, nama lengkap mereka, itu bisa dicari di rumah ya. Kemudian ada Yazid bin Walid bin Abdul Malik dari tahun 126 sampai 127 Hijriah sampai 744 Masehi.
Nah, yang kemudian ada Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik dari 127 Hijriah sampai 744 Masehi. Yang terakhir ada Marwan bin Muhammad dari tahun 127 sampai 133 Hijriah atau Masehinya 744 sampai 750 Masehi. Wah, Masya Allah, sangat banyak khalifah-khalifah yang ada di masa dinasti Bani Umayyah. Nah, pada masa dinasti Bani Umayyah banyak perkembangan dan kemajuan yang terjadi di semua bidang kehidupan. Perkembangan tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Peran para khalifah memiliki kontribusi yang besar dalam kemajuan Islam. Makanya tadi di awal ibu sampaikan bahwasannya ilmuwan-ilmuwan ini berperan dalam membantu kemajuan Islam. Beberapa langkah pengembangan kebudayaan yang dilakukan oleh para khalifah Bani Umayyah antara lain yaitu yang pertama administrasi pemerintahan, perubahan sistem pemerintahan, sentralistik, administrasi pemerintahan, lambang negara, bahasa resmi administrasi pemerintahan. Nah, kemudian yang kedua bidang sosial kemasyarakatan, ada panti sosial penyandang cacat, pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Dan yang ketiga ada di bidang seni budaya. Yang pertama dari bahasa Arab, mata uang, gedung dan pabrik industri, irigasi pertanian, pusat ilmu dan adab, pembukuan negara, dan lain-lain. Nah, yang kemudian ada bidang ekonomi. Yang pertama yaitu sumber pendapat dan pengeluaran pemerintah, mata uang, organisasi keuangan. Yang kemudian yang kelima adalah pendidikan. Ini juga yang paling penting, yaitu yang pertama ada kutab, masjid, arabisasi, baitul hikmah. Kemudian yang terakhir adalah bidang politik dan militer. Dari lembaga politiknya, lembaga keuangan, lembaga tata usaha, dan seterusnya. Nah, mungkin cuman sampai di sini untuk pertemuan kita pada hari ini karena waktu sudah tidak cukup ya. Nanti kita akan sambung di pertemuan berikutnya karena ini akan panjang yang akan ibu sampaikan lagi mengenai dinasti Bani Umayyah, karena ini sangat banyak cerita-cerita yang bisa kita ambil hikmahnya. Seperti itu. Nah, untuk sementara anak-anak membaca materi-materi yang udah ibu sampaikan bisa dilihat di buku kita ya. Mohon dibaca dan dipahami lagi. Setelah apa yang udah ibu sampaikan, anak-anak baca kembali dan anak-anak pahami agar apa yang udah ibu sampaikan dan apa yang nanti kamu baca kembali menjadi bertambahnya ilmu kita semua, bertambahnya pengetahuan kita semua, dan kita termotivasi oleh para ilmuwan yang sudah ibu sampaikan tadi untuk juga menyumbang memajukan agama Islam kita ini. Nah, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Adakah yang kurang paham? Bisa ditanyakan kepada ibu. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Apakah ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, ibu harap bisa dibaca kembali di buku yang udah disediakan. Lalu setelah dibaca, ibu mohon kepada anak-anak untuk mendiskusikan
materi yang udah Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Dan bisa berdiskusi secara kelompok ya, nanti dibagi oleh ketua masing-masing kelompoknya. Dan nanti dari masing-masing kelompok menyampaikan apa yang udah didapat dari hasil yang dibaca dan dari hasil yang udah mendengar dari Ibu yang Ibu terangkan tadi. Nanti masing-masing kelompok mewakili untuk menjelaskan hasil-hasil diskusinya. Dan kita sambung pertemuan kita pada minggu depan. Dan Ibu mau materi-materi yang udah Ibu sampaikan minggu depan untuk perwakilan kelompoknya menjelaskan singkatnya atau rangkuman dari materi hari ini. Baik, mungkin udah jelas ya apa yang Ibu tugaskan. Hanya sampai sini pertemuan kita. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Dan kita akhiri dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.